Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Katakan, mau apa tidak? Mau. Nah, lanjut, berarti ngajinya lanjut. Kata Allah dalam ayat selanjutnya, allazina dolla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Siapa ya Allah orang yang paling merugi amalannya itu? Nih kata Quran, yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Ini ayat ini kalau bagi yang sadar sudah cukup menggetarkan. Tapi bagi orang yang tidak sadar masih cari pembenaran untuk membela dirinya paling benar. Ulangi. Jadi siapa orang yang rugi itu kata Allah? Yaitu orang yang telah sia-sia amalannya di dunia ini, sementara ia menyangka dia sudah berbuat sebaik-baiknya. Lihat saya semua. Ada nggak orang mencuri menyatakan dia berbuat baik? Gak ada. Ada nggak orang marah-marah dia sudah berbuat baik? Ada? Gak ada. Ada nggak orang pelit menyatakan dia sudah berbuat baik? Ada? Gak ada. Berarti ayat ini untuk siapa? Untuk yang sudah berbuat baik atau bukan? Saya kasih tahu. Kalau kalian sholat, menyangka sudah berbuat baik? Pasti kan? Pasti kan? Saya sudah sholat. Pada kata Quran, sesungguhnya orang-orang yang sholat, satu, sholatnya malas. Dua, sholatnya ria. Tiga, sholatnya gak ingat Allah. Ingat Allahnya cuma sedikit. Kata Quran, itulah orang munafik. Itu surat An-Nisa loh, ayat 142. Cuman jarang dibaca. Berita itu jarang dibaca. Padahal jelas di Quran dikatakan sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang suka menipu Allah. Menipu itu seperti berhadapan padahal tidak. Tetak nipu teh. Dalam dibeberkan mah tengaku. Coba saya tanya, tadi sholat menyembah siapa? Allah. Tadi sholat ingat naon? Nah mulai ngaku. Oh tadi teh emut piring berantakan. Tetan udah disembah kumaneh lain Allah. Kan disebut sholat mengingat Allah itu kalau sholatnya ingat kepada ingat piring menyembah piring. Tapi kan susah ngakunya. Betul apa tidak? Oke, lanjut dulu. Sekali lagi ini harus dicermati. Surat Al-Kahfi 103 104. Allah bertanya, jawab pertanyaannya. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Ingin? Oke. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalannya di dunia ini, sementara mereka menyangka kalau mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Gak mungkin ayat ini buat orang yang berlaku jahat, gak mungkin. Tidak ada orang yang mengatakan saya berbuat jahat itu baik, gak ada. Semua juga kalau jujur pada dirinya sendiri, kalau udah berbuat jahat ya jahat. Pasti juga akan menyesal. Tapi ini untuk orang yang sudah disangka berbuat baik. Clear sampai sini? Nah, kalau sudah clear lanjutkan nih, agak mengejutkan. Apa yang menyebabkan mereka rugi? Lihat ayatnya. Yuk baca sama-sama. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim waliqaihi. Mereka itu orang-orang yang tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan mereka dan tertutup terhadap perjumpaan dengan Dia. Cuma dua penyebabnya. Satu, tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan. Dia tidak melihat tanda-tanda Tuhan di mana-mana. Padahal Tuhan udah bilang, walillahil masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwalu fasamma wajhullah. Aku meliputi timur dan barat, kemanapun kamu malingkan wajah, kamu hanya akan melihat wajahku. Gak bisa lihat wajah Allah di mana-mana. Tanda Allah yang paling sederhana saja dalam dirinya apa? Ruhku. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku.
Itu kan ruhku itu tanda Allah yang paling besar. Yang ada dalam diri kita itu saja sampai sekarang masih kafaro. Kafaro itu tertutup. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Bukan. Siapa saja yang masih tertutup penglihatan kolbunya kepada Allah. Itu yang disebut dengan orang kafir. Makanya orang yang sudah tinggi ilmunya gak berani ngapir-ngapirin orang. Kecuali orang yang masih deet. Karena nyawa seetik. Tahu sekarang. Apa penyebab rugi amalan kita? Cuma dua. Satu, tertutup terhadap tanda-tanda Allah. Paham? Dua, tertutup terhadap perjumpaan dengan Allah. Cuman dua saja. Kata siapa? Surat apa? Ayat berapa? 106, 105. Gitu, kalau ngaji harus jelas. Maka hapuslah amalan-amalan mereka. Yang disangka baik itu hapus. Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi mereka pada hari kebangkitan. Amalnya itu dinilai juga tidak. Kartos itu. Kartos. Sekarang kita lihat para nabi, para rasul. Nabi Muhammad saja. Sholat dulu, mengenal Allah dulu. Kan mengenal dulu, baru sholat. Kan Isra Mi'raj dulu, baru katanya dapat oleh-oleh sholat. Betul apa tidak? Berarti jumpa dulu, nyembah dulu. Ulangi, jumpa dulu, nyembah dulu. Pantas gak khusus sholatnya? Pantas, karena beliau mengingat yang beliau tahu. Kalian umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Nabi Muhammad jumpa dulu, nyembah dulu. Baru kalian? Pikir we kolangan. Ya saya cuma nanya-nanya gitu aja ya. Pikir we kolangan. Jadi jangan-jangan kita ini selama ini menyangka amal kita tuh sudah banyak. Karena dikit-dikit pahalakan, dikit-dikit pahalakan begitu. Ternyata kata Allah amalanmu itu sia-sia. Kenapa? Karena dua penyebabnya. Satu, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Gak usah diterjemahkan ayat ini. Mereka itu orang-orang yang tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan, walikoihi, dan tertutup terhadap perjumpaan dengan Tuhan. Punten, pada emot kumaha apa ente terang. Laras teh? Cobi kasim kuring, tepang heula emot heula. Tepang heula nama emot kan? Tiasa emot tuh ente tepang. Tiasa. Cobi Rama sim kuring teh jenengannya Pak Komar. Coba ingat-ingat. Hah? Tiasa henteu? Atuh nyanak tasbih. Komar. Bakal emut? Nyamoal. Kakaraseuri ayeuna. Kartos. Teras nama mangawe emutan kolangan ya. Jadi nyebut-nyebut itu tidak mungkin kita bisa ingat. Dan ingat mah syaratnya harus tahu. Kan syaratnya ingat harus tahu yang diingat. Itu aja kok sederhana. Asal jujur pada diri sendiri tong pabaliut gitu ya mikirnya. Udah selesai. Lihat lagi. Jadi ada berapa penyebab orang rugi amalannya? Satu, tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan. Coba, yang sudah terbuka terhadap tanda-tanda Tuhan, apapun yang terjadi sudah jadi realitas, itulah kebenaran. Maka sudah nerima aja, gak ada yang ditolak. Beres? Beres. Rampes tak? Rampak? Beres.
Nah, orang teh terampes wae selama ini. Dah sampurna ingsunnya belum. Belum tahu jati diri. Jisim kuringnya can kapanggih, jisim nanggeus kapanggih, kuringna nu kakurung can kapanggih. Mun geus kapanggih kuring nu kakurung dina diri urang, apal jisimna, apal carangkana, apal isi carangkana, beres. Udah disebut ngarti lahir batin teh eta. Ya leluhur kita mah enggak sembarangan atuh. Nyebut orang teh abdi. Abdi mah berarti mengabdikan diri kan, betul? Bukan Allah disuruh mengabdikan diri pada kamu. Diatur-atur supaya ngikutin keinginanmu. Kapan jadi abdi? Makanya leluhur kita mah hebat. Saha jenengan teh abdi? Betul? Saur jisim kuring oge tuh. Jisimna aya, kuringna aya. Ya? Makanya kan kalau orang pidato kan hadirin, hadirat. Tahu nggak artinya? Hadirin, hadirin. Bahasa Inggris. In teh nu di jero. Hadir out. Arti itu. Makanya dipanggil juga hadirin, hadir out. Jadi itu dipanggil dua-duanya. Yang di luar dipanggil, yang di dalam dipanggil. Hebat. Kartos. Hadirin, hadir out. Nusim kuring dipika hormat. Itu pidato udah tingkat tinggi itu. Berarti hadirinya sudah kenal jati dirinya. Luar, dalam. In-nya tahu, out-nya tahu. Hebat ya bahasa. Jadi ada berapa penyebab orang amalannya merugi? 1, tertutup terhadap tanda-tanda Allah. Kalau sudah tidak tertutup tanda-tanda Allah, apapun yang terjadi, tidak ada satu peristiwa pun terjadi tanpa kehadirannya. Tinggal tumampi, tumarima, tinggal taros ka Allah, Gusti aya pesan naon kanggo abdi di balik peristiwa ieu. Lain nanya teh, Gusti ieu teh meni kieu-kieu teuing. Cing atuh ngaji geus heubeul teh. Kitu wae maneh-manehnya teh. Naros ka Gusti, Gusti aya pesan naon di balik ieu teh atuh. Nanti akan ketemu jawabannya. Oh, ternyata. Ngantunkeunna caroge abdi teh geuningan janten berkah ka abdi. Kapungkur mah nu jaya caroge kaditu ka dieu dijajab caroge. Ayeuna mah geuning tos teh aya caroge mah abdi teh janten tiasa nyetir mobil, Gusti. Baheula mah hayang bisa nyetir ge hese. Da aya caroge geuningan berkahna aya. Berarti angkatna caroge dipunut ku Gusti teh kanggo kasayan abdi supados abdi langkung gagah, langkung waringkas, langkung bijaksana. Bisa gitu enggak? Sudut pandang lagi yang berubah. Beres. Rampes deui eta. Da sampurna ingsun. Makanya aduh, leluhur kita mah sampurasun, rampes. Luar biasa. Jadi yang namanya salam namanya juga salam ya. Enggak usah diperkarakan, semua juga bagus. Assalamualaikum bagus. Salam sejahtera buat kita semua bagus. Rahayu sagung dumadi bagus. Merdeka. Bagus. Itu salam juga. Betul enggak? Iya. Kalau tidak ada salam itu kita juga belum merdeka sekarang. Kan dulu kan para pejuang kita tiap kemana ketemu merdeka. Dulu. Assalamualaikum. Mal merdeka. Betul enggak? Ya itu kan salam kan. Terus kita masih memperkarakan salam. Kalau soal bahasa ya biarkan saja, bahasa mah banyak. Betul enggak? Iya. Ini jadi alergi. Nah itu. Nah yang suka alergian itu jelas punya penyakit kulit. Atel. Betul? Beda seetik gagaro we saya mah. Atel.
Hayang nate nyalahkeun batur we. Tah eta penyakit kulit mah bahayana teh nular. Ada tuh penceramah namanya Pak Zainuddin MZ. Penyakit kulit teh ada 3. 1 kudis, kurang disiplin. 2 kurap, kurang rapih. 3 kutil, kurang teliti. Penyebabnya 1 katanya, kuman, kurang iman. Nah, itu bagus itu. Beliau tuh kan ahli retorika ya. Ya, hebat. Sederhana tapi itu bagus. Itu penyakit kulit semua kan? Kurang disiplin karena kurang iman. Kurang rapi, kurang iman. Kalau orang beriman tuh rapi. Karena orang beriman tuh an-nadhafatu minal iman. Bersih sebagian daripada iman. Rapi itu tidak orang beriman. Jadi kalau lihat beriman, lihat aja rapi enggak? Rambut acak-acakan. Kerudung nyengsol ke kiri, nyengsol ke kanan. Orang beriman tuh rapi, parlente, gagah. Betul? Ya. Kutil, kurang teliti. Kurang teliti juga gara-gara kurang iman. Jadi kalau disempurnakan imannya, semua penyakit kulit itu hilang semuanya. Kurap hilang, kudis hilang, kutil hilang. Karena penyakit sebetulnya sumbernya adalah kuman. Kurang iman. Coba sembuhkan kumannya. Tingkatkan imannya sampai iman yang isbatul yakin. Yakin kepada Allah. Karena dia bisa menyaksikan Allah. Setiap ruang dan waktu. Kapanpun bisa. Keren. Kembali lagi. Jadi yang menyebabkan amalan sia-sia ada berapa? Sudah. Hafal ya? Oke. Makanya Allah bilang di Quran surat Al-Isra. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa dallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia ini, niscaya di akhirat ia akan lebih buta dan tersesat jalan. Jadi buta itu artinya tidak bisa melihat. Jadi barang siapa yang tidak bisa melihat di dunia, berarti tidak akan bisa melihat di akhirat. Jadi kurang tepat kalau kita mengatakan gak apa-apa di dunia mah, dah kita mah nanti jumpanya di akhirat. Sedangkan Quran mengatakan mun teu panggih di dunia, moal panggih di akhirat. Saya nggak ngerti itu perintah begitu dari mana. Sedangkan Qurannya sendiri mengatakan nu teu panggih di dunia, moal panggih di akhirat. Nah, jadi engke di akhirat. Itu saya tuh ingin menyampaikan pesan itu. Makanya tadi saya bilang, kenapa ya banyak orang yang mengaku berpedoman Quran, begitu disampaikan yang sebenarnya menolak. Gitu saya juga nggak ngerti. Ya. Apa sekolahnya kejauhan? Udah gitu nyalahin sekolah saya lagi. Masa katanya orang fisika ngajar agama. Orang fisika gak yang selamat. Selamat Pak Ustadz Wungkul gitu. Orang fisika harus ngerti agama. Tapi orang yang berkecimpung dengan agama gak apa-apa gak ngerti fisika. Bagus kalau ngerti supaya gaul dikit. Cerita kiamat hancurnya alam semesta keheula nu mana? Kan jika dunia teh di galaksi Bima Sakti ge aya 250 miliar nu jiga dunia teh. Nu hancurna nu mana? Hayang naros we simkuring. Ada nggak Allah Maha Penghancur? Tah ya Allah Maha Pencipta. Makanya kiamat itu hari kebangkitan. Kalau kita sekarang gak sadar, kemudian sadar, bangkit hari ini, itu kiamat. Yang saya pahami begitu di Quran. Tidak ada cerita kerusakan. Bahkan Allah bilang, justru orang-orang yang bikin kerusakan di muka bumi, itu orang yang tidak beriman. Itu kata Quran loh, di surat Al-Baqarah. Ya, lanjut. Nah, ini Quran surat Al-Hajj ayat 46. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai kolbu, dengan itu mereka dapat memahami? Lihat saya semuanya. Jadi kolbu gunanya apa menurut ayat ini? Untuk memahami. Atau mempunyai pendengaran, yang dengan itu mereka dapat mendengar?
Jadi kolbu itu bukan sekedar bisa melihat. Karena kolbu untuk bisa memahami harus dua. Pertama bisa mendengar, dua bisa melihat. Kalau kolbu tidak bisa melihat dan mendengar, mual bisa memahami. Itu yang disebut dengan intelijensia. Itu yang disebut dengan kecerdasan. Kecerdasan yang melampaui pikiran. Makanya orang-orang yang tinggi spiritualnya cerdas. Karena apa? Tersambung. Intelijensianya tersambung dengan alam tinggi. Saya tidak bicara intelektualitas. Intelektualitas itu urusan akademis, urusan perguruan tinggi, urusan sekolah. Intelijensia. Makanya banyak orang yang tinggi nilai akademisnya, tetapi ternyata masih juga korupsi. Itu intelijensianya rendah. Kesadarannya rendah. Lihat saya semuanya. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai kolbu yang dengan itu mereka dapat memahami, mempunyai pendengaran yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah kolbu yang di atas dada. Kolbu di mana? Di atas dada, bukan di dalam dada. Nanti suatu saat. Nah ini baru nanti. Gak dikasih hari ini. Semoga besok masih ada waktu. Karena ilmu khusus harus diberikan dan cara khusus, di tempat khusus, pada orang khusus. Menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak butuh itu suatu kezaliman. Menahan ilmu dari yang butuh juga suatu kezaliman. Makanya seorang guru harus tahu siapa yang butuh, siapa yang gak butuh. Maaf ya, karena di sini belum clear, belum tahu semuanya butuh. Ada juga yang datang ke sini karena usaha bangkrut, baru sadar pengen ngaji. Awas. Ya, awas. Ya. Ma'rifat tidak menyelesaikan usaha bangkrut. Ma'rifat itu mengenal Allah. Jadi kalau niatnya pengen usaha tidak bangkrut, jangan ngaji ke saya. Nanti akan nyalahin saya. Kok udah ngaji saya mesti tetap bangkrut? Ya, salah niat. Bangkrut itu hanya penggerak saja supaya kita kembali kepada Allah. Ma'rifatullah ngaji untuk mengenal Allah, bukan membebaskan bangkrut. Cuman kalau sudah kenal Allah, insya Allah bakal tumarima tak karena bangkrut, pasti ada pesan di baliknya sehingga baru bangkit. Itu kartos. Lanjut sedikit lagi ya. Makanya di Quran dikatakan ikra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab. Jadi di Quran itu justru disuruh baca kitabmu. Udah pernah lihat kitabmu? Udah bisa membacanya? Nah, kalian kalau masih buta gak bisa lihat kitab sejatimu sendiri. Akibatnya apa? Gak bisa muhasabah, tidak bisa evaluasi. Jadi ngerasa paling bener si eta mah. Nyalahkeun batur pegawaian. Itu sebabnya hari ini di sini kita harus melakukan perubahan. Plan do see. Setiap hari rencanakan, lakukan, evaluasi. Perbanyak bercermin. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan teruslah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Du 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 du. Du 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 du. Pernah dengar lagu itu? Ngerti? Jadi berjuang itu bukan memerangi orang, berjuang memerangi diri. Caranya bercermin dan terus bercermin. Jadi sebetulnya kita ini ya kekurangan kaca. Itu aja. Kekurangan kaca. Sehingga tidak bisa jujur pada diri sendiri. Takut untuk berubah. Padahal sesungguhnya belajar yang sebenarnya adalah melakukan perubahan. Karena semesta punya mekanisme sendiri untuk merubah kita. Kalau kita tidak mau berubah pun, semesta punya cara untuk mengubahnya.
Para hadirin, ada 5 cara mendidik anak supaya cerdas. 1, berikan anak penjelasan. Untuk membangun konsep soal tindakan dan diri sendiri. 2, ajak anak meniru orang tua. Karena anak adalah peniru yang ulung. 3, kenalkan pada anak lingkungan sekitar. Berinteraksi dengan penutur bahasa. Dan banyak wajah dapat mempertahankan daya kritis otak anak. Makanya anak itu kenalkan dengan banyak wajah. Ternyata riset modern mengatakan daya kritis anak itu akan berkembang. Kenapa saya tiba-tiba bicara ini? Nanti, ini sebagai penutup. Yang keempat, jangan paksakan minat anak. Melakukan pendekatan tukang kebun. Memberi wadah yang sesuai agar bisa tumbuh. Perhatikan, tukang kebun itu tahu kalau tanah ini cocok buat tanaman apa setelah mencoba berulang-ulang. Biarkan anak itu memilih sendiri sesuai dengan minatnya. Karena dia adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Yang kelima, ajari anak beragam kosakata. Untuk landasan sarafnya agar dapat mengekspresikan emosi. Memudahkan anak berkenalan dengan emosi. Kenapa saya tiba-tiba bicara tentang 5 cara mendidik anak? Kita putus cara mendidik yang salah dari orang tua sama kita. Dan generasi yang akan datang adalah generasi yang cerdas. Caranya apa? Jangan intervensi pada anak. Jadi pesan saya yang terakhir hari ini, berikan anak penjelasan. Belajar agama pun perlu penjelasan. Saya masih ingat tuh, ada anaknya Kang Firman. Dia disuruh puasa, tidak dijelaskan nggak mau. Begitu dijelaskan, puasa itu ternyata untuk menyehatkan tubuh. Ternyata puasa, orang tua makanya harus pinter. Anak sekecil itu jangan puasa nak, nanti dapat pahala di akhirat. Mau ngertiin, dekati ngali pahala mah. Betul atau tidak? Makanya berikan penjelasan yang masuk akal di level berpikir mereka. Kita terbiasa diberi penjelasan yang masuk akal, hebatnya kita mau. Itu. Dan kita ini adalah anak produksi orang tua dulu. Oleh karena itu, saya menyetir ini dari seorang psikolog namanya Lisa Feldman Barrett. Beliau adalah psikolog yang sangat hebat di Harvard University. Kita putus cara mendidik yang keliru. Agama pun perlu penjelasan. Kenapa harus wudu? Jelaskan. Kenapa harus sholat? Jelaskan. Jangan penjelasannya supaya kamu masuk surga. Moal ngartiin surgana teu katingali. Jadi anak perlu penjelasan yang masuk akal. Nanti bagian yang ini kalau tidak mengerti boleh tanya sama saya. Yang kedua, ajak anak meniru orang tua. Makanya orang tua teh tong nitah wae. Mere contoh. Karena anak peniru yang maka anak itu punya yang namanya cermin saraf. Mirror neuron. Jadi kalau anak berantem di sekolah pasti pernah melihat orang tuanya berantem di rumah. Tong salahkeun budak, mun budak bangor, dadu bangor dagi kolotna. Nanti sadar. Kenalkan pada anak lingkungan sekitar. Makanya anak tuh bawa jalan-jalan. Mewauheun jeung lingkungan. Jangan diisolasi. Aneh kadang-kadang anak diisolasi. Tong wawuh jeung si itu. Agamana anu. Tong wawuh jeung si ieu. Agamana anu. Karunya tuh budak teh teu wawuheun jeung lingkungan. Betul apa tidak? Iya. Bahkan dimasukkan lingkungan pendidikan yang dipisah. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan makin jauh dari kenyataan hidup. Padahal hidup bahkan awe jeung lalaki teh nyampur. Betul enggak? Justru dengan begitu dia bisa beradaptasi. Kalau dipisahkan begitu, mohon maaf, ada riset yang sangat mengejutkan. Kadang-kadang anak menjadi senang pada sesama gara-gara dipisahkan. Tuh, kan lepat orang-orang kene. Kayak budak we disalahkeun, betul enggak? Balik ka imah maneh boga ka bogoh teh sarua lalaki, tenggelan si aku aing. Tuh, padahal nyakolakeun ge bapakna jeung indungna. Betul apa tidak? Jadi jangan diasingkan dari lingkungan. Justru ajarkan mereka untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ini cara mendidik yang salah. Jadi kenapa saya mengajarkan ini di akhir sesi ini? Karena banyak kita ini adalah produk dari pendidikan yang keliru dari orang tua kita. Stop yang keliru. Ti ayeuna mah putus. Oleh karena itu, mari ciptakan akhir yang baru. Hari ini, di sini, sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.